Hadirin para bapak, para ibu, jamaah sholat khusuful qamar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul di majlis yang insya Allah mulia dan dimuliakan Allah ini, insya Allah dengan hati penuh iman dan wahtisaban, dengan keimanan dan berharap ridha Allah, dengan semangat untuk mengagungkan kebesaran Allah Ta'ala, karena kita saat ini paling tidak akan menyaksikan, kalau kita menyaksikan di luar atau kita mendengarkan dan bersaksi bahwa saat ini ada suatu kejadian yang luar biasa, yang dimana dalam hal ini Allah menunjukkan salah satu kebesaran dan keagungannya kepada kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yasin yang sering kita baca ayat 40, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin matahari mengejar bulan, dan tidak mungkin malam untuk mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya, masing-masing beredar pada orbitnya, masing-masing berada dalam keberfungsiannya masing-masing. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika terjadinya gerhana adalah ketika matahari, bulan, dan bumi berada di satu garis lurus. Jika bulan menghalangi cahaya matahari ke bumi, maka itu adalah gerhana matahari. Dan jika bumi menghalangi cahaya matahari sampai ke bulan, maka disebut gerhana bulan yang saat ini sedang kita saksikan. Ini merupakan sebuah ibrah. Ini merupakan sebuah gambaran yang bagi umat yang beriman, yang mampu mentafakuri kejadian alam yang luar biasa ini, maka dikatakan dalam Al-Quran orang-orang yang seperti itu adalah ulul albab. Ciri ulul albab itu adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri atau duduk atau berbaring, itu ciri ulul albab. Dan kemudian selanjutnya mereka ini memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, tentang eksistensi langit dan bumi. Kemudian seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Tuhan kami, tidak Engkau menciptakan ini semuanya itu adalah sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Dalam bahasa Inggris, ulul albab itu diterjemahkan sebagai the people of understanding. Orang-orang yang memiliki understanding atau pemahaman di dalam level berpikir, memahami itu adalah level yang naik di atas dari menghafalkan. Kita bisa jadi menghafalkan sebuah definisi, tetapi ketika kita disuruh untuk menjelaskan definisi tersebut, bisa jadi kita tidak mampu menjelaskannya. Kenapa? Karena kita tidak memahami definisi tersebut. Banyak di pesantren, anak santri hafal alfiyah, hafal imriti, tapi ketika diminta untuk menjelaskannya tidak mampu. Kenapa? Hanya pada level menghafal tapi tidak memahami, tidak understanding. Maka saya melihat dari ayat ini, ketika kita ingin memiliki kecerdasan kita naik ke level yang lebih tinggi, mudah memahami, maka ikutilah ayat ini.
Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah ketika dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, mentafakuri penciptaan langit dan bumi, kemudian mengaguminya seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka insya Allah kita akan mendapatkan predikat the people of understanding, dan insya Allah pemahaman kita lebih tajam sehingga kita lebih mudah memahami sebuah fenomena. Jamaah salat khusuf yang dirahmati Allah, ada beberapa ibrah yang bisa kita ambil dari fenomena alam gerhana bulan ini. Yang pertama, Allah ingin menunjukkan keagungan serta kekuasaannya yang tidak terbatas. Kekayaan Allah yang luar biasa ini, tanda-tandanya hanya ditunjukkan sebagian kecil dengan proses terjadinya gerhana bulan. Padahal kekayaan Allah di jagat raya ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu membuka Wikipedia dan silahkan ketik galaksi. Galaksi itu adalah kumpulan bintang dan planet-planet yang mengelilinginya. Ternyata di Wikipedia itu dikatakan jumlah galaksi ada 170 miliar galaksi. 170 miliar galaksi. Bayangkan, 1 miliar saja 1000 juta. Ini 170 miliar 170 ribu juta galaksi. Satu galaksi macam-macam jumlah bintangnya. Galaksi yang paling kecil namanya galaksi Katai, bintangnya hanya sekitar 10 juta, 10 pangkat 7 bintang. Galaksi yang paling besar itu jumlah bintangnya adalah 100 triliun, 10 pangkat 14 bintang. Dan galaksi dari bumi kita yang maha kecil ini di jagat raya ini adalah galaksi Bima Sakti, bintangnya mempunyai 200 miliar bintang. Matahari itu hanya satu di antara 200 miliar bintang yang dimiliki oleh galaksi Bima Sakti. Teramat sangat kecilnya yang namanya matahari di tengah-tengah bintang-bintang yang ada di jagat raya ini, apalagi bumi yang kita tinggali ini. Itu adalah kekayaan Allah yang luar biasa. Itu adalah kekayaan Allah yang luar biasa. Dan Allah katakan bahwa semuanya itu di tangan Allah ibarat hanya segenggam. Segenggam, ibarat kita menggenggam tangan. Itulah langit yang segitu luasnya, jagat raya dengan triliunan bintang, dengan ratusan mil, dengan puluhan miliar galaksi. Di tangan Allah hanya ibarat segenggam kalau kita ibaratkan dengan genggaman tangan. Apa buktinya? Dalam Al-Quran Allah dalam Az-Zumar ayat 67 berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Dan manusia itu tidak mampu mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Pengertian langit itu adalah kullu ma fawqanas sama. Apa-apa yang ada di atas kita itu langit. Berarti di luar bumi itu adalah langit. Bintang-bintang, planet di luar bumi itu adalah langit. Dan bagi Allah, langit dengan miliaran bintang, dengan triliunan bintang, dengan miliaran galaksi, ibarat hanya dalam genggaman tangan saja. Sangat kecil di hadapan Allah. Maha suci Tuhan dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Allah juga berfirman
Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa-apa yang ada di langit, berarti seluruh galaksi dan bintang-bintangnya itu semuanya bersujud kepada Allah. Bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pepohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar dari manusia, semuanya bersujud kepada Allah. Kalau saja makhluk Allah yang demikian sangat besar, yang sangat perkasa, yang sangat luar biasa itu bersujud kepada Allah, betapa sombongnya kita, makhluk yang teramat kecil dari sisi fisik, dari sisi bentuk, dari sisi kemampuan, teramat sangat kecil, teramat sombong ketika kita tidak mau rukuk, tunduk, dan sujud kepada Allah. Jadi makna yang bisa kita ambil yang pertama dari khusyukul qamar ini adalah kita patut merasa sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah ingin melihat manakah hamba yang taat dengan mengikuti sunnah Rasul dan mana hamba yang hanya mencari kesenangan dan kepuasan hatinya. Mungkin ada orang-orang yang memanfaatkan momentum gerhana bulan atau gerhana matahari untuk pelesir, untuk jalan-jalan, untuk melihat fenomena tersebut di tempat-tempat yang akan terasa indah untuk dilihat dan kemudian untuk dipotret dan kemudian diposting di medsos. Akan tetapi ini bukan tuntunan yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul. Yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi ketika ada fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari, maka kita disuruh untuk sholat sunnah gerhana dan kemudian banyak membaca istighfar, banyak berzikir, dan banyak bersedekah. Dan alhamdulillah yang kita lakukan di masjid ini, kita melakukan hal tersebut. Mudah-mudahan kita melakukannya dengan penuh keikhlasan dan hanya berharap ridha Allah. Pelajaran yang terakhir dari khutbah saya pada kesempatan kali ini, kita harus mampu menghadirkan momen dari gerhana matahari ini sebagai saat-saat kita untuk bertaubat dan meminta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah makhluk yang selalu berbuat salah dan melakukan dosa. Sudah tidak terhitung dosa-dosa yang kita lakukan. Ungkapan syair yang sangat indah dari Abu Nawas, "Dzunubi mislu a'dadir rimali wa dhanbi zaidun kaifahtimali fahabli taubatan ya dzal jalali wa umri naqisun fi kulli yawm." Luar biasa indah sekali. Dzunubi mislu a'dadir rimali, dosa-dosaku ya Allah sebanyak pasir, sebanyak butiran-butiran pasir. Wa dzambi zaidun kaifahtimali, sementara dosaku sudah banyak kayak begitu, terus bertambah dan terus bertambah tiada henti-hentinya. Wa dzambi zaidun kaifahtimali fahabli taubatan ya dzal jalali, wahai Zat yang Maha Agung, berikan kepadaku kemampuan untuk bertobat. Wa umri naqisun fi kulli yaumin, sementara usiaku terus berkurang setiap saat, terus berkurang setiap saat. Itulah kita yang dosanya mislu a'dadir rimali, sebanyak butir-butir pasir. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini kita harus banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar kepadanya, sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah terkait dengan gerhana bulan dan gerhana matahari ini. Kata Rasulullah, sesungguhnya tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkannya ini bukanlah karena kematian atau kelahiran seseorang, akan tetapi Allah menjadikan demikian yakni gerhana bulan dan matahari ini untuk menakut-nakuti hamba-hambanya. Jika kalian melihat sebagian dari gerhana tersebut, maka bersegeralah untuk berzikir, berdoa, dan memohon ampun kepada Allah.
Hadis riwayat Imam Muslim. Terlebih kita saat ini masih didera musibah besar, musibah kolektif, musibah masif, musibah seluruh dunia kita sedang mengalaminya. COVID-19 masih terus merajalela dan entah kapan itu akan selesai. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami benar-benar akan menimpakan azab yang rendah, bukan azab yang besar, bukan azab seperti azab yang akan ditimpakan di hari akhir, di yaumul qiyamah, yang di api neraka. Hanya azab kecil saja, hanya azab yang rendah saja. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar umat manusia itu kembali atau bertobat kepadanya. Dan kita sekarang semuanya sedang mengalami azab yang rendah, yakni azab COVID-19. Mungkin bisa jadi itu karena dosa yang dilakukan oleh sekelompok manusia, akan tetapi dosa itu kemudian tertimpa juga kepada orang-orang yang mungkin tidak berbuat dosa. Tetapi itu adalah sebuah konsekuensi dari kolektivisme perbuatan dosa. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, walaupun kita tidak berbuat dosa, tetapi orang lain berbuat dosa, bisa jadi dampaknya akan terkena kepada kita. Oleh karena itu, perbanyaklah kita berzikir dan beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan musibah ujian yang kita alami bersama saat ini dan musibah ujian yang dialami oleh pribadi-pribadi kita saat ini, yang mungkin spesifik terjadi kepada kita, pada keluarga kita, terkait dengan kesehatan, terkait dengan masalah harta, terkait dengan masalah sekolah dan sebagainya. Mudah-mudahan menjadi sebuah introspeksi kita, agar kita banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.